Manchester United dinobatkan sebagai juara Premier League Summer Series usai pertandingan melawan Everton Senin 4 Agustus 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Duel Manchester United versus Everton ini digelar di Mercedes-Benz Arena di Atlanta, Amerika Serikat. Ini adalah laga terakhir kedua tim di turnamen pramusim tersebut. Man United menjadi juara setelah mengemas 7 poin dari 3 laga. Rinciannya 2 kali kemenangan dan sekali imbang. Sementara itu Everton ada di posisi paling buncit alias peringkat keempat. Di posisi kedua ada West Ham United dengan 6 angka. Dan di peringkat ketiga ada Bournemouth yang hanya mencatatkan 3 poin. Manchester United menutup tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil imbang 2-2 melawan Everton. Meski gagal meraih kemenangan ketiga beruntun, performa tim tetap menyuguhkan permainan menyerang yang menarik. Mason Mount menunjukkan bahwa dirinya masih layak bersaing di skuad utama. Ia mencetak gol indah untuk membawa United kembali unggul di babak kedua. Gol itu datang dari kombinasi apik dengan Bruno Fernandes. Mason Mount mengontrol bola dengan tenang lalu melepaskan tembakan melengkung ke pojok gawang bawah. Aksi tersebut jadi pengingat bahwa Mason Mount tetap bisa menjadi pembeda. Di tengah kedatangan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, mantan pemain Chelsea tersebut masih relevan. Manchester United siap membajak transfer kiper Botafogo John Victor yang sedang diburu banyak klub Eropa. Setan Merah dilaporkan sangat serius dalam perburuan kiper asal Brazil itu dan siap menyamai klausul pelepasannya. Manchester United bergabung dalam perburuan yang semakin sengit untuk mendapatkan tanda tangan John Victor. Tim rekrutmen Setan Merah telah menempatkan kiper Brazil itu sebagai target serius mereka musim ini. West Ham United menjadi klub pertama yang mengajukan penawaran konkret senilai 8 juta euro. Tawaran The Hammers ini menunjukkan keseriusan mereka dalam mendatangkan Victor ke London Stadium. Sementara itu, Galatasaray juga masuk dalam persaingan dengan melihat Victor sebagai pengganti jangka panjang Fernando Muslera. Manchester United sedang mencari kiper berpengalaman namun terjangkau sebelum penutupan bursa transfer. John Victor dianggap memenuhi kriteria tersebut dengan harga yang relatif murah dibandingkan kiper lain. Tim internal MU terus melakukan diskusi mendalam mengenai kemungkinan mendatangkan Victor. Mereka siap menyamai klausul pelepasan jika memutuskan untuk merealisasikan ketertarikan mereka. Setelah 2 musim penuh gejolak bersama Andre Onana, Manchester United dikabarkan sedang aktif mencari opsi baru di posisi penjaga gawang. Manajer Manchester United Ruben Amorim tampaknya masih memberikan kepercayaan kepada Onana. Dalam wawancara dengan The Athletic, Amorim menyatakan keyakinannya bahwa Onana akan tampil lebih baik musim ini. Saya melihat perkembangan positif tidak hanya dari Onana, tetapi juga Altay Bayindir dan Tom Heaton. Mereka siap saling mendorong untuk meningkatkan performa, ujar Amorim. Manchester United tidak main-main dalam urusan membangun skuad musim panas ini. Chief Executive Officer Omar Berrada menegaskan bahwa klub sedang bekerja tanpa kenal lelah untuk menghadirkan tambahan pemain baru sebelum musim baru dimulai. Dalam penjelasannya, Berrada menggambarkan bagaimana proses transfer dijalankan hampir tanpa henti. Dia mengungkapkan bahwa tim rekrutmen yang dipimpin Jason Wilcox bekerja siang malam, mengadakan panggilan larut malam hingga rapat pagi-pagi sekali. Semua demi menemukan kesepakatan terbaik memperkuat tim. Tidak hanya soal transfer, Omar Berrada menegaskan bahwa suasana tim, budaya kerja, serta nilai-nilai disiplin adalah prioritas besar. Menurutnya, standar tinggi yang ditetapkan Amorim dan Wilcox harus diikuti oleh semua pihak, baik pemain, staf, maupun orang-orang di dalam klub. Baginya, membangun semangat kebersamaan dan keyakinan pada satu ide dasar sangat penting agar MU bisa kembali bersaing untuk memperebutkan trofi. Manchester United menutup tur mereka di Amerika Serikat dengan hasil 2-2 melawan Everton di Stadion Mercedes-Benz Atlanta. Pertandingan tersebut menandai debut Bryan Mbeumo bersama Setan Merah. Menurut laporan Chris Wheeler dari Milesport, striker berharga 71 juta pound sterling itu memberikan kesan pertama yang baik saat bermain selama 45 menit pertama di Stadion Mercedes-Benz. Bermain di sisi kanan dari formasi 3 penyerang yang diperkuat pemain baru United lainnya, Matheus Cunha di tengah dan Bruno Fernandes di kiri.
Mbemo terhubung dengan baik dengan kedua rekan setimnya dan menciptakan beberapa momen gemilang, terutama umpan buta yang dilepaskan Amad Diallo saat ia memenangkan penalti yang dikonversi oleh Bruno Fernandes pada menit 19. Akan menarik untuk melihat bagaimana Ruben Amorim menurunkan jajaran pemain nomor 10 termasuk Mason Mount lalu jika ia merekrut striker baru atau Rasmus Højlund tetap di klub. Bruno Fernandes, kapten klub, memberikan penilaian jujur terhadap performa timnya. Dia mengatakan bahwa permainan Manchester United jauh dari yang seharusnya. Bahkan menyebut ada momen di mana tim terlihat malas ketika tidak menguasai bola. Bruno Fernandes mengakui bahwa timnya tidak ingin mengakhiri rangkaian pertandingan dengan cara seperti ini. Menurutnya, performa mereka saat kehilangan bola benar-benar tidak maksimal. Gelandang internasional Portugal itu juga menambahkan bahwa tim terlihat sedikit malas dan hal itu harus dihindari jika ingin mencapai level yang diinginkan oleh klub. Fernandes mengatakan bahwa meskipun ada perbaikan dalam skuad, MU masih belum berada di titik yang diharapkan menjelang musim 2025-2026. Ucapannya memberikan sinyal bahwa pekerjaan besar menanti sebelum musim resmi dimulai. Pemain buangan Manchester United Alejandro Garnacho kabarnya sudah memutuskan kandidat klub baru yang ingin dituju jika cabut dari Old Trafford musim panas ini. Pesepak bola jebolan Akademi Setan Merah diklaim ingin bergabung dengan rival Liga Inggris Chelsea. Dengan klub London Barat juga kabarnya sedang menyiapkan tawaran untuk merekrut sang pemain ke Stamford Bridge. Laporan dari pakar transfer Fabrizio Romano yang dikutip dari Give Me Sport mengklaim The Blues sedang mempertimbangkan untuk mengajukan bagi pemuda asal Argentina bulan ini. Sang pemain sendiri juga terbuka dengan sangat ingin pindah ke Stamford Bridge sejak Januari silam. Garnacho memang sudah dikaitkan dengan Chelsea dan diklaim tertarik melanjutkan karir bersama klub London Barat. Terlepas dari niatan Chelsea dan Garnacho untuk bersatu musim panas ini, MU kabarnya tidak 100% menutup peluang mempertahankan pemain tak bergunanya. Menurut Give Me Sport, MU tidak keberatan menampung Garnacho lagi jika dibanderol yang mereka pasang sang pemain tak mampu dipenuhi tim peminat. Hal ini juga berlaku untuk pemain-pemain lain yang diasingkan Amorim. Legenda Manchester United Rio Ferdinand memberikan prediksinya untuk perjalanan mantan klubnya di musim kompetisi Premier League 2025-2026. Ia meyakini bahwa Setan Merah akan berhasil meroket ke posisi ke-8 besar klasemen akhir. Prediksi ini tentu terdengar sangat optimistis, mengingat MU baru saja melewati musim terburuk mereka dengan terpuruk di peringkat ke-15. Namun Ferdinand memberikan satu syarat penting agar prediksinya tersebut bisa menjadi kenyataan. Syarat yang ia maksud adalah keberhasilan klub dalam mendatangkan 1 atau 2 orang pemain baru lagi sebelum bursa transfer ditutup. Saat ini Setan Merah memang diketahui sedang gencar berburu seorang striker anyar yang berkualitas. Pergerakan di sisa bursa transfer ini akan menjadi faktor penentu nasib MU pada musim depan. Lantas seperti apa pandangan lengkap dari Rio Ferdinand? Dan siapa saja striker yang kini menjadi incaran utama Setan Merah? Manchester United baru-baru ini dikaitkan dengan gelandang muda berbakat dari Barcelona, Fermín López. Klub Premier League itu dikabarkan siap membayar mahal demi membawanya ke Old Trafford, dengan laporan yang mengatakan kalau MU bersedia mengeluarkan hingga 70 juta euro atau sekitar 1,23 triliun rupiah dan menggandakan gaji sang pemain. Menurut laporan Fabrizio Romano, bahwa semua rumor tentang Fermín López ke Manchester United tidak berdasar dan menegaskan bahwa Fermín López masih sepenuhnya fokus untuk bertahan di Barcelona. Fabrizio Romano yang dikenal sebagai sumber terpercaya dalam berita transfer menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan yang sedang berlangsung antara MU dan Barcelona. Ia menyatakan bahwa Fermín López masih memiliki komitmen penuh untuk bertahan di Barcelona dan berfokus pada perkembangan karirnya di klub tersebut. Romano juga menyoroti bahwa rumor yang beredar tidak memiliki dasar yang kuat. Hal ini memberikan kejelasan bagi para penggemar dan manajemen Barcelona bahwa Fermín López tidak akan meninggalkan klub dalam waktu dekat.